BPK dari 2004 sampai dengan 2022 dari hasil monitoring kami, dari total temuan senilai 23,5 M telah ditindaklanjuti oleh OPD kita sebanyak 12,65 M. Itu Mas untuk data, itu kondisi per akhir Juni 2023 semester 1. Artinya sisanya masih berapa, Pak? Kalau sisanya ya sekitar masih 11-an. Gimana Pak untuk progresnya untuk kedepannya, Pak? Kalau kita jelas terus mendorong, menghimbau untuk OPD kita tidak henti-hentinya terus melakukan upaya untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu. Di samping itu pemerintah Kota Metro juga melalui majelis MPPKD namanya, Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, itu yang kemarin sudah dilantik oleh Pak Wali. Nanti dari sana untuk data-data kerugian daerah yang sudah tidak mungkin untuk ditindaklanjuti akan dibahas oleh majelis tersebut. Kalau ada upaya untuk pengembalian, seperti apa Pak mekanismenya, Pak? Jadi gini, dari temuan BPK itu kan biasanya ada jangka waktu. Nah, misal ini ada temuan senilai kelebihan pembayaran, misal ini 100 juta. Itu ada 3 status di temuan BPK itu. Kalau di monitoring kami, pertama itu belum ditindaklanjuti, proses tindak lanjut, dan selesai ditindaklanjuti. Nah, misal katakanlah ada temuan senilai 100 juta, begitu yang direkomendasikan untuk mengembalikan kerugian itu telah membayar 500.000 aja, itu statusnya telah berubah dari yang belum ditindaklanjuti menjadi proses tindak lanjut. Jadi pidana, Pak, ya? Kalau ini sisi berbeda, Mas. Kalau pidana itu kan ada ketentuannya ya. Kalau ini kan sisi perdatanya seperti itu. Dari sisi perdatanya, proses pengembalian itu yang dimonitor oleh kami. Kalaupun itu tidak dikembalikan, ada ketentuannya, Pak? Aturannya harus gimana, Pak? Wajib, nggak ada istilah itu tidak dapat ditindaklanjuti, tetap harus diupayakan untuk ditindaklanjuti. Dikategorikan sudah nggak mampu, ini udah kategori, udah inilah drop lah ibaratnya. Menurut hasil rapat pembahasan tindak lanjut yang kami ikuti di BPK, temuan kerugian daerah ini hanya bisa dihapus apabila memang yang bersangkutan dinyatakan atau memang benar-benar tidak memiliki kemampuan, dan itu harus dibuktikan dan didukung secara administratif. Hanya itu. Seandainya yang kewajiban ini tidak bisa dihapuskan, akan turun ke ahli waris. Tapi untuk selama ini belum ada, Pak, ya? Ya, yang sudah meninggal dunia ada, makanya itu angkanya akan tetap ada dan tidak bisa dihapuskan. Dan untuk kita ketahui yang bisa dihapuskan itu sebenarnya kan piutang. Kalau kerugian daerah kan tidak bisa dihapuskan, itu perlu proses administrasi, beralih dari kerugian daerah masuk ke wilayah piutang yang tidak tertagih. Nah, itulah makanya kita perlu majelis MPPKD tadi untuk menetapkan status ini menjadi piutang. Apa upaya pihak inspektor sendiri, Pak, ke depan, Pak, untuk meminimalisir angka temuan-temuan yang sebagai pengelola anggaran lah, terutama apa, Pak, upaya inspektor ke depan, Pak? Nah, memang apa ya, paradigma pengawasan sekarang untuk inspektor daerah kan bergeser, Mas. Kita sudah diminta pengawasan itu lebih awal, jadi kita itu sudah mengawasi tata kelolanya, manajemen risikonya, dan pengendalian intern yang dijalankan oleh OPD kita. Jadi kita itu diminta masuk lebih awal untuk memperkuat OPD kita. Apakah tata kelolanya sudah baik? Kalau belum baik, disitulah kita masuk memberikan saran-saran. Makanya untuk APIP daerah sekarang rata-rata temuannya, rekomendasinya adalah memperkuat tata kelola, manajemen risiko, supaya hal-hal yang memang
sudah menjadi temuan setiap tahun itu dapat terus kita turunkan, kita minimalisir. Ada nggak Pak upaya unsur kesengajaan mereka membuat perencanaan, pelaksanaan sendiri itu menyimpang Pak? Ada nggak Pak indikasi arah ke situ Pak? Itu ya kalau ilmunya itu sudah teknis banget. Kalau saya kurang kurang paham masalah itu. Mungkin yang paham auditor ya, apakah ada yang semacam itu.